Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba memberikan sudut pandang ke teman-teman mengenai kondisi dari market update dan saham-saham apa aja sih yang menarik untuk diperhatikan hari ini dan sepekan ke depan. Oke, sebelum video saya dimulai, buat teman-teman tolong dibantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ya YouTube channel Republik Investor agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, pembahasan yang pertama kita coba melihat kondisi dari market globalnya dulu. Yang kita ketahui bahwa Dow Jones subuh tadi ditutup 0,88, Nasdaq hampir lebih dari 3%, S&P 1,64. Nah, kenapa bisa dibilang bursa dari Amerika mengalami kenaikan yang sangat signifikan? Karena yang kita ketahui bahwa Donald Trump masih bernegosiasi dengan parlemen yang ada di sana untuk stimulus ekonomi untuk recovery dari COVID-19 ini. Jadi diharapkan stimulus itu disetujui oleh anggota parlemen dan investor dari Amerika menyambut hal tersebut, menyambut dengan positif. Nah, bagaimana untuk indeks harga saham gabungan kita hari ini? Nah, sebenarnya ada katalis-katalis apa aja sih untuk indeks harga saham gabungan? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, katalis apa aja untuk dari makro kita ataupun dari global. Nah, kalau misalnya teman-teman baca, WHO itu tidak merekomendasikan lagi untuk seluruh negara yang ada di dunia untuk tidak melakukan lockdown. Dan yang kedua, PSBB ketat di Jakarta bisa dibilang udah berakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan Senin kemarin itu udah terakhir tuh. Jadi udah ada pelonggaran dalam arti bioskop udah mulai coba di Jakarta dan beberapa mall juga udah bisa untuk kita makan di tempat gitu. Jadi udah nggak take away lagi. Nah, jadi bisa dibilang udah ada pelonggaran. Nah, ini diharapkan ada pergerakan ekonomi lebih di sana ketika misalnya PSBB Jakarta sudah tidak diperketat lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kondisi minggu kemarin ketika misalnya parlemen kita DPR mengesahkan Omnibus Law, indeks harga saham gabungan kita justru masih disambut positif untuk kalangan investor. Ini saya coba ganti dulu, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ketika misalnya minggu kemarin, kalau misalnya teman-teman lihat di sini pengumuman, nah ini bisa dibilang selalu direspon positif untuk indeks kita. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan minggu kemarin saya juga bilang ketika misalnya saya membuat market update, IHSG akan coba breakout psikologisnya di angka 5.000 dan ternyata di minggu kemarin udah ke breakout 5.000 dan bahkan closing kemarin itu bisa dibilang sangat keren, itu bisa dibilang 5.093 dan hari ini kemungkinan akan menguji psikologisnya lagi di 5.100 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, jadi indeks posisinya di sini 5.100, jadi moving average 5-nya, moving average 10, moving average 20-nya sudah berhasil di breakout oleh IHSG dan kemungkinan indeks kita akan menguji level psikologisnya 5.100 sampai kalau misalnya teman-teman lihat di sini resisten dari IHSG kita, sebentar teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya kita ngelihat resisten dari klasik, itu bisa dibilang kita lihat dari shadow-nya dia. Nah, shadow-nya dia itu ada 5185 untuk indeks harga saham gabungan kita. Semoga IHSG kita berhasil untuk breakout hari ini psikologisnya karena didukung dengan katalis yang tadi saya bilang, WHO tidak merekomendasikan untuk lockdown, PSBB ketat di Jakarta sudah berakhir, Omnibus Law juga disambut positif, dan kalau misalnya teman-teman perhatikan juga vaksin corona siap digunakan November. Nah, rumor ini sih saya harapkan bisa dibilang terlaksana ya untuk November. Jadi bisa dibilang Indonesia udah siap November untuk vaksinasi berapa puluh juta orang gitu loh di Indonesia. Nah, ini diuntungkan. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di kemarin pun perdagangan rupiah kita juga menguat. Nah, semoga hari ini menjadi katalis positif untuk IHSG coba breakout psikologisnya di 5.100. Nah, kalau misalnya resisten terdekatnya ada di 5185 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kalau misalnya kondisi katakanlah kita harus melihat realita yang ada juga karena siang kabarnya ada demonstrasi lagi mengenai Omnibus Law. Nah, saya berharap kondisi demo tersebut berjalan dengan lancar. Nah, kita lihat selalu perkembangannya. Kalau misalnya memang negatifnya seperti apa,
kita coba lihat di sini indeks kita ada, bisa dibilang ada gap-nya. Sebentar nih saya hapus dulu. Oke, ini untuk resistennya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini ada gap-nya, untuk ISG. Jadi ada di area 5.052 sampai 5.078. Jadi untuk ISG sendiri, kalau misalnya mengalami koreksi, ada area gap di sana yang kemungkinan untuk ditutup. Kita sih berharap, saya berharap kondisi ISG untuk hari ini mengalami kenaikan. Nah, sama apa aja yang diperhatikan untuk hari ini gitu ya. Untuk hari ini teman-teman bisa perhatikan saham-saham seperti BBRI, karena BBRI bisa dibilang ini teman-teman bisa lihat candle-nya masih sangat cantik. Nah, kemarin closing di 3190. Untuk BBRI resisten terdekatnya di sini ada 3240 untuk BBRI 3240, lalu resisten berikutnya itu ada di 3310. Jadi di sini ya 3310. Jadi buat teman-teman yang punya BBRI atau yang belum punya BBRI, kebetulan kemarin Macquarie juga mengeluarkan rilis targetnya di angka 3.800, jadi bisa dibilang sangat jauh. Kita main tipis-tipis dulu aja karena kondisi dari sentimen-sentimen positifnya juga bisa dibilang sifatnya masih temporer, karena masih katakanlah vaksin November, kita masih menunggu lagi apakah benar terjadi atau tidak. Nah, jadi bisa dibilang kita memanfaatkan jangka pendek aja untuk saat ini. Jadi untuk BBRI teman-teman bisa untuk katakanlah baik dengan target tadi, target resisten terdekatnya ada di 3240, resisten pertama, resisten ketiga ada di 3310. Nah, stop loss-nya bisa ketika misalnya moving average keluar dari moving average 10, jadi bisa dibilang stop loss 2% dari teman-teman area beli hari ini. Jadi untuk rekomendasi yang pertama ada BBRI, terus juga ada BBCA. Kalau misalnya teman-teman lihat BBCA masih oke banget, jadi bisa dibilang rekomendasi untuk BBCA untuk di buy 29275, targetnya ada di 30.500, dan kalau bisa untuk stop loss-nya di moving average 5 hariannya. Jadi kalau misalnya menyentuh di 29.000 atau 28.750, teman-teman bisa untuk melakukan stop loss untuk BBCA. Jadi ada BBRI, ada BBCA, ada juga BMRI. Nah, ini BMRI. Jadi kita coba rekomendasi untuk saham-saham perbankan. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk coba perhatikan saham Bank Mandiri, resistennya ada di 5850. Jadi 5850 untuk Bank Mandiri. Stop loss-nya sama, ada di dekat moving average itu di sekitar 5.500 sampai 5.400. Jadi buat teman-teman tadi ada BBRI, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin main fast trade, ingin main cepat, teman-teman bisa manfaatkan isu-isu atau rumor-rumor yang lagi hangat hari ini, yaitu mengenai merger bank-bank syariah, bank BUMN syariah. Nah, bank syariah itu ada BRIS yang udah TBK hanya BRIS. Jadi bank penggabungan bank BUMN syariah itu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah. Nah, ini yang diuntungkan adalah BRIS. Kenapa? Karena BRIS yang sudah melakukan TBK, otomatis nilai aset perusahaan BUMN syariah ini pasti akan naik berkali-kali lipat. Jadi bisa dibilang sangat diuntungkan di sini adalah BRIS karena yang sudah melakukan TBK. Nah, kemarin udah bisa dibilang pembahasannya dan kabarnya udah oke, tapi kan kita melihat jangka panjangnya lagi karena pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu kan masih sangat panjang. Jadi buat teman-teman hari ini yang main fast trade bisa perhatikan saham BRIS, area stop loss-nya ataupun area take profit-nya bisa dibilang 2-3% untuk stop loss, atau profit teman-teman katakanlah 3-5%, cukup benar-benar dikawal karena ini hanya memanfaatkan rumor. Karena berdasarkan fundamental pun kita harus benar-benar berbicara untuk jangka panjang lagi seperti apa ketika misalnya proses pembukuan mergernya ini benar-benar sudah terjadi. Jadi untuk fast trade yang pertama itu ada BRIS, yang kedua kalau misalnya teman-teman ingin perhatikan ya saham-saham farmasi seperti KF, karena isunya adalah November akan
ada vaksin dan pemerintah lewat BUMN yaitu Kimia Farma dan Bio Farma atau Inaf yang diuntungkan. Jadi bisa dibilang KF dan Inaf teman-teman bisa coba cermati untuk hari ini untuk fast trade. Bisa dibilang area stop loss-nya tolong diperketat karena saham-saham tadi seperti BRIS, Inaf dan KF hanya memanfaatkan rumor yang lagi hangat. Oke, itu aja video dari saya. Semoga teman-teman bermanfaat. Kalau misalnya ada komentar, silakan kolom komentar. Kalau misalnya memang ada masukan video apa yang akan dibahas oleh tim Republik Investor, silakan masukannya di komentar di kolom komentar. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat semuanya dan salam cuan dari saya. Sampai di sini video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya dari saya dan tim Republik Investor.